A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mendekati Tuhan, merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Wahai saudaraku, tidaklah aku sampai kepada Allah lewat sholat malam, juga tidak dengan puasa di siang hari dan menuntut ilmu. Aku sampai kepada Allah lewat kemurahan, tawadhu dan lapang dada." Ucapan ini menunjukkan bahwa kemurahan merupakan landasan dan kerendahan hati, menyempurnakannya. Jika kedua sifat itu mewujud dalam diri seseorang, niscaya hatinya selamat dari semua rintangan dan lepas dari semua hijab yang menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Allah mempersiapkan kamar itu bagi orang yang berkata lembut, memberi makan dan sholat malam di saat orang-orang tidur." Wahai saudaraku, perhatikanlah hadis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan lembut sebagai sifat pertama orang yang berhak atas kamar surga itu. Kelembutan dalam ucapan dan tindakan merupakan wujud kerendahan hati. Sementara kebiasaan memberi dan menyerahkan merupakan gambaran kemurahan. Selanjutnya adalah sholat dan puasa, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Wahai saudaraku, peliharalah sifat-sifat mulia itu, hiasi semua perilakumu dengan akhlak yang mulia. Tutuplah matamu sehingga tak memperhatikan keburukan saudaramu ketika mereka jatuh terpeleset. Perhatikanlah kebaikan mereka yang Syekh sebutkan dalam bukunya Al-Hikam Al-Futuhiyah. Melihat kebaikan hamba dan tidak memperhatikan keburukan mereka merupakan bentuk kesempurnaan tauhid. Jika kau dapat melihat Allah sebagai penentu segala hal, kau pasti menyaksikan seluruh semesta indah tiada tara. Wahai saudaraku, jika kau telah berperilaku dengan akhlak yang mulia, berarti kau siap mendatangi Syekh. Hampirilah pintunya dan pusatkan perhatianmu kepadanya. Perhatikan Syekh dalam setiap ucap dan tindaknya, agar jejak kebaikannya pada dirimu terlihat nyata. Artinya adalah jika kau telah memahami sifat dan perilaku mulia seperti itu, terapkanlah ketika bertemu dengan Syekh. Rendahkanlah dirimu dan bersimpuhlah di hadapannya. Setelah itu perhatikanlah keadaannya seraya terus berusaha meraih ridhonya. Tunjukkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapannya setiap saat, sebab sikap itu merupakan penawar bagi setiap cacat dan kekurangan. Hati para syekh guru merupakan obat yang diperlukan dalam perjalanan menuju Allah. Siapa saja bisa mendapatkannya, ia akan meraih tujuannya dan melewati segala rintangannya. Karena itu, saudaraku, pahamilah penjelasan ini dengan baik agar jejak kebaikannya terlihat nyata pada dirimu. Seorang soleh mengatakan,
salah satu tanda bahwa kau terhalang dari kebaikan adalah jika kau berkumpul bersama wali Allah tetapi ia tidak menerimamu. Ia tidak menunjukkan penerimaan lantaran sikap buruk yang kau tampakkan. Jika tidak, tentu ia tidak akan pelit menerimamu. Semakna itulah dituliskan di dalam Al-Hikam yang harus diperhatikan, bukan hanya meminta, melainkan bagaimana menunjukkan adab dan perilaku yang baik. Seorang sultan pernah mendatangi kuburan Abu Yazid radhiyallahu an. Ia bertanya kepada orang-orang, adakah yang pernah bertemu dengan Abu Yazid? Seseorang menunjukkannya kepada seorang kakek tua yang pernah bertemu dengannya. Sultan itu kemudian bertanya, pernahkah kau mendengar apa yang dikatakan Abu Yazid? Ya, kata orang tua tersebut, ia pernah berkata, siapa saja yang mengunjungiku, niscaya ia tidak akan terbakar api neraka. Jawabannya itu terasa aneh di telinga sang sultan, sehingga ia kembali berkata, bagaimana mungkin Abu Yazid berkata seperti itu, sementara Abu Jahal yang pernah melihat Nabi SAW saja nyatanya dibakar api neraka. Kakek itu menjelaskan, Abu Jahal tidak melihat Nabi SAW, ia hanya melihat anak yatim yang dipelihara Abu Talib. Seandainya ia melihat Nabi SAW, tentu ia tidak akan terbakar api neraka. Sultan tersebut mengangguk-angguk takzim mendengar penjelasan orang tua itu. Ia kagumi jawabannya. Jelasnya Abu Jahal tidak melihat Nabi SAW dengan sikap yang mengagungkan dan memuliakannya. Ia tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seandainya ia melihat Nabi disertai sikap yang mengagungkan dan memuliakan, niscaya ia tidak akan dibakar oleh api neraka. Alih-alih ia melihat Muhammad sebagai anak yatim yang lemah dan hina yang diasuh oleh Abi Talib, pandangan semacam itu tentu saja tidak bermanfaat. Karenanya, wahai saudaraku, jika kau berkumpul dengan pemimpin umat tetapi kau tidak menunjukkan akhlak dan perilaku yang baik, maka kehadiranmu itu sama sekali tidak berguna, bahkan kau akan mendapat bahaya yang besar, bukan manfaat. Tunjukkan adab dan perilaku yang baik di hadapan Syekh. Berjuanglah untuk terus menempuh jalan yang paling baik. Genggamlah apa yang kau ketahui dengan kukuh dan sungguh-sungguh. Layanilah ia dengan penuh ketundukan dan ketulusan, sehingga kau meraih kemuliaan yang bersama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.